Johor. Jawa ke? Muka macam Jawa je. Dah 2025 dah. Kita anak-anak Jawa dah tak perlu nak merentan dah. Kalau pergi raya orang kata muka Jawa. Muka Jawa, muka nampak sangat muka Jawa. Muka Jawa tapi perasan letak nama Mia Bel. Apa tu ke orang tu kau mangan kau. Kau mangan apa? Arab mareng di Noiki. Apa tu iki Kang Hamdan iki? Arab mareng di. Riko arep marang. Dulu nak Facebook mau anak ceramah ustaz. Ceramah apa? Apa tu? Panas apa ora? Aku ora reti ya, aku yang ngomong apa. Malaysia sering bangga menyebut dirinya pusat Melayu, tapi ada satu fakta yang jarang mereka ceritakan dengan jujur. Negara itu adalah rumah bagi jutaan orang-orang Jawa. Suku terbesar kedua setelah Indonesia yang identitasnya justru dipreteli pelan-pelan. Di Malaysia, orang Jawa bukan dianggap kekayaan budaya, melainkan bahan baku. Begitu tiba di sana, identitas Jawa langsung diganti stiker Melayu. Seolah-olah sejarah, bahasa dan adat bisa disulap hanya dengan administrasi dan narasi politik. Bukan karena ilmiah, tapi karena praktis demografi adalah senjata. Politik identitas di Malaysia berjalan rapi tapi licin. 3 kelompok besar Melayu, Cina, dan India saling tarik-menarik kuasa. Dan agar Melayu tetap terlihat dominan, semua yang masih satu rumpun Nusantara ditarik masuk. Jawa, masuk Melayu. Bugis, Melayu. Banjar, Melayu. Logikanya simpel. Kalau jumlahnya besar, klaimnya ikut besar. Sejarah belakangan, yang penting statistik, menang. Akibatnya, orang Jawa di Malaysia mengalami apa yang tidak dialami di tanah asalnya. Malu jadi Jawa. Bahasa Jawa dianggap kampungan, adat dipinggirkan, sejarah dikecilkan. Ini bukan asimilasi alami, tapi proyek melayunisasi dibungkus rapi. Tapi hasilnya satu, identitas luntur. Ada yang pasrah, ada yang terpaksa. Karena berbeda di sana sering dianggap tidak setia. Jawa itu Melayu. Tadi kan saya sebut. Jawa pun dikira Melayu. Sebab tu kalau kita pergi ke Johor kan sekarang ni dengan generasi ketiga. Orang Jawa di Johor tu dah ramai dah tak reti cakap Jawa. Nama pun kalau dulu kan yang namanya Jawa itu Parwiro, Parman. Sekarang ni anak dia lain dah. Anak pada Parwiro itu namanya Latif, Abdul Latif. Abdul Latif bin Parwiro. Anak pada Abdul Latif itu namanya Azad. Sudah hilang. Kalau tanya Tok Wan ni cucu nama apa? Ajat. Sebab dia tak boleh sebut Z. Jawa itu kita kira Melayu walaupun sebutannya tak betul. Tapi Jawa dia tak buat Melayu. Kan? Marah orang Jawa kalau kita kata dia Melayu kan. Sebenarnya dia tu Melayu. Dia memang ada daripada campak, kita tahu cerita, tapi dia tak nak mengaku. Sebab kenapa? Kerana sistem pendidikan mereka begitu di sana. Kita tidak salahkan mereka, tapi sebagai pengkaji kita tahu apa yang benar. Macam teringin nak pergi duduk kat Indonesia lama-lama, biar buat kita macam cakapnya puas. Udah makan ke belum macam tu kan. Kita dah cakap Melayu lah lembutnya. Kau dah makan belum? Makan lah, sedap ni. Paling macam tu je, tak menekan pun, tak pekat pun. Nak yang medok-medok tu seronok dengar. Kalau tengok video-video orang Jawa kan, bestnya dia cakap macam tu, pekat-pekatnya. Tak kira aku orang Malaysia, saya orang Malaysia lah. Bapak neng rumah yo, neng kuburan. Orang neng neng rumah ayam aku. Nek urep ne wong ayam. Wah, ibu bapakku urep meneh. Taklah sedih-sedih kalau hari raya. Pak nek takon, raya mana? Raya tak balik kampung ke? Kampung di kampung kuburan lah. Melas. Macam melas lah. Wes pirang tahun yo, wes tangang tahun lo jaluk ngapura wes tak apa-apa. Tapi ngam cakap Jawa Sinani ni tau. Iyalah sebab aku dah biasa dengar bapak aku cakap. Kalau macam tak biasa dengar ke tak biasa cakap kan macam Jawanya macam sekadar sebutan je. Wes mangan macam tu je. Wes mangan dengan dia ada ngan dia. Kalau Jawa betul, Jawa tipu-tipu ni ngan dia biasa je mangan. Macam ngombe. Kalau Jawa betul ngombe ada B-nya di pekat-pekat macam tu kan. Kalau Melayu cakap kabari. Kalau Jawa betul kabari. Banyak ada besar. Ngomong Jawa pora karo anak orang lah anak raisa Jawa lah. Turunan Jawa ni mbak bahaya bien bola bahaya bien rapat tok. Orang takon banyak ke Jawa di Malaysia? Banyak sangat Mustafa. Banyakannya keturunannya dari Indonesia lah. Jawa kahwin campur. Jadilah penetapan orang Indonesia dan Jawa yang sudah di Malaysia kan di sini.
Yang menarik, belakangan justru banyak orang Jawa Malaysia mulai tersadar. Mereka mencari silsilah, belajar kembali bahasa Jawa, bahkan berani mengaku asal-usulnya, seolah ada titik jenuh. Capek hidup pakai identitas pinjaman. Dan lucunya, saat ingin mencari jati diri, kemana mereka pergi? Bukan ke buku sejarah Malaysia, tapi ke Indonesia. Orang Jawa dikenal rajin, loyal, rendah hati, dan tidak suka cari masalah. Itulah sebabnya mereka dibutuhkan, tapi sekaligus mudah ditekan. Rasisme ada, tapi orang Jawa tidak membalas dengan teriak. Prinsipnya jelas, dihina tetap jalan, dipuji tetap kerja. Identitas tidak perlu diumumkan, cukup dibuktikan. Dah 2025 dah. Kita anak-anak Jawa dah tak perlu nak merentan dah. Kalau pergi raya, orang kata, muka Jawa. Muka Jawa, muka nampak sangat muka Jawa. So? Muka Jawa tapi perasan letak nama Miabel. Girl, why do you think this is an insult to me? Sebab ni sijil lahir I and nama sebenar I Nurul Izzah. Tapi tu tak penting. Yang penting ialah bapa saya keturunan Jawa. And dalam any government registration pun I keturunan Jawa. I tak faham kenapa orang rasa muka Jawa tu as an insult. Dia macam I cakap, oh you keturunan Melayu, muka you muka Melayu. Macam tu ke? Orang Jawa ni kan, dekat mana-mana orang suka. Tak kira lah kau Jawa Malaysia ke, Jawa Indonesia ke, dekat mana-mana orang suka. Kalau tanya belah Johor tu, orang Jawa ni, pertama, apa-apa dia akan buat kenduri. Pergi umrah, pergi haji, kerja, kahwin, anak sunat, anak masuk universiti. Dapat apa pun yang dia orang sonok, dia akan buat kenduri. Ketika kata lain, apa? Orang Jawa ni dia suka berkongsi dengan rezeki, nikmat dengan orang lain. Orang Jawa ni lembut. Orang Jawa ni lembut. Dia suka tolong orang, dia suka membantu orang, dia tak suka jaga tepi kain orang sangat. Kalau dia mengumpat pun, mengumpat yang beradab tu. Kalau dia mengumpat pun, mengumpat kita nampak macam lawak, kan? Kalau orang Indonesia, contoh. Orang Indonesia banyak Jawa. Tapi kalau kita sendiri orang Malaysia kan, siapa yang biasa ambil pembantu rumah, mesti dia akan pilih orang Jawa dari daerah Jawa. Yang orang Jawa lah, kebiasaannya orang Jawa ni akan menjadi pilihan ramai bagi majikan-majikan di Malaysia. Kalau pembantu rumah. Kalau pekerja-pekerja Jawa yang datang ke Malaysia ni, tanyalah. Memang senang. Silap-silap boleh jadi keluarga lagi. Memang senang dapat kerja. Bukan dapat kerja, boleh jadi keluarga, akan jadi kawan baik. Tanyalah. Inilah kelebihan orang Jawa. Mungkin faktor genetik kot. Orang Johor, Jawa ke? Muka macam Jawa je. Dulu-dulu masa kerja kat Ipoh, bila orang tanya kita asal mana, Johor, mesti cakap Jawa ke? Muka macam Jawa je. Sebenarnya bukan menghina. Kalau sekarang ni kalau kita fikirkan, bukannya hinaan. Muka macam Jawa. Bila kita fikir, sebab apa anak-anak Jawa ni bila dia ke mana-mana, dia berantau, orang boleh kenal dia anak Jawa. Sebab orang boleh kenal orang tu Jawa. Orang Jawa ni dia kasar, lasak, tapi tak ganas. Anak-anak Jawa ni dah diajar dari kecil supaya belajar hidup susah. Kalau bapak dia penuri getah, anak dia pun kena dah tolong. Bapak dia dari awal-awal umur 8 tahun, 9 tahun tu dah ikut masuk kebun getah, tolong bangkit susu getah, tolong kutip getah ojol, tolong ngeping getah keping. Sebab tu kalau bapak dia kerja mancah, kerja nebas, anak-anak dia pun kena ikut juga tolong. Sebab kena saling bekerjasama untuk menghidupkan sebuah keluarga. Tapi itu dulu, from zero to hero. Jawa sekarang memang dah jadi hero. Dekat Malaysia ni, orang tahu kan, faham-faham je lah. Dan di titik ini, satu hal jadi jelas. Identitas Jawa tidak bisa dihapus dengan label Melayu. Budaya tidak bisa diklaim dengan sensus. Dan jati diri tidak pernah lahir dari politik, tapi dari sejarah. Semakin ditekan, semakin banyak yang bangun. Semakin dipaksa lupa, semakin kuat keinginan untuk ingat. Kalau identitas memang bisa diambil alih, mungkin sejak dulu Jawa sudah hilang, tapi nyatanya tidak.